Kali ini saya akan spill bagaimana caranya teknik yang saya pakai untuk trading sebagai seorang trader tanpa FOMO. Jadi satu posisi ini saya hold dalam kurun waktu hanya 1 hari kerja, yakni dari Jumat ke Senin. Profitnya hampir 1000 pips. Oke guys, jadi di video kali ini seperti janji saya di media sosial Instagram saya, kali ini saya akan spill bagaimana caranya teknik yang saya pakai untuk trading sebagai seorang trader tanpa FOMO lagi. Oke, jadi singkat cerita berdasarkan pengalaman saya, tanggal 3 Oktober yang lalu 2025 saya enter buy emas di harga 3858 dan take profit di hari Senin yakni tanggal 6 Oktober 2025 3958. Jadi satu posisi ini saya hold dalam kurun waktu hanya 1 hari kerja, yakni dari Jumat ke Senin. Profitnya hampir 1000 pips. Oke. Nah, sebenarnya faktanya posisi ini yang saya ambil buy itu bukan harga ideal yang saya mau. Harga ideal yang saya mau itu adalah 3845. Nah, namun somehow berdasarkan teknik trading yang saya pakai yaitu market structure, saya bisa spot possibility berikutnya 3858 dan settle profit nyaris 1000 pips ya, dalam waktu kurun hanya 1 hari kerja saja dari Jumat ke Senin. Oke, nah di video kali ini saya akan spill secara rinci tekniknya seperti apa, kemudian psikologisnya seperti apa. Oke, kita spill bersama di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang pertama kali hadir di channel YouTube ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif finansial maupun edukasi-edukasi tentang trading yang tidak akan kalian temukan di channel YouTube lainnya. So, let's dig in. Ini adalah chart emas. Nah, sebelumnya saya akan tandai di harga atau di candle mana saya mengambil posisi tersebut ya. Saya akan tandai ini adalah chart M30 dan kebetulan kemarin yang saya pakai adalah time frame ini untuk trigger ya. Strateginya ke trigger di M30. Nah, sekarang saya akan tandai dulu ketika kapan saya ambil posisi ini tepatnya. Oke, jadi posisi ini saya ambil ketika di sini ya. Tanggal 3 setelah pukul 8.30. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir di channel YouTube ini, teman-teman masih bingung apa itu market structure. Nah, market structure itu sebenarnya adalah pola pergerakan di market. Nah, saya akan jelaskan secara singkatnya. Jadi di market itu hanya ada 2 tipe pergerakan. Teman-teman bisa lihat, ya ini saya kalau ke chart daily. Oke, ini adalah chart emas. Teman-teman bisa lihat di market ini, nah, yang pergerakannya seperti ini saya tandai ya, yang pergerakan seperti ini. Oke, ini adalah pergerakan yang sifatnya sharp and fast, yaitu tajam dan cepat. Yang sharp and fast itu namanya impulse. Oke, ini namanya impulse. Jadi impulse, setelah itu correction. Oke, setelah impulse itu adalah correction. Oke, correction itu kebalikannya. Ya, tadi kalau ini adalah sharp and fast. Oke, kalau correction itu adalah slow and messy. Yang artinya dia sharp, dia fast, lawannya adalah slow. Kemudian kalau sharp ya tajam, di sini ini adalah naik turun atau messy ya, atau tidak beraturan ya, MESSY ya, messy atau berantakan. Oke, jadi sekali lagi, impulse adalah pergerakan yang tegak lurus, cepat kayak tiang listrik ya, pergerakannya naik ke atas atau turun ke bawah cepat. Dalam hal ini kita contohnya yang bullish yang naik ke atas. Oke. Yang satu lagi adalah correction. Nah, impulse correction dan kita punya impulse berikutnya. Market tuh pada dasarnya secara basic bergerak selalu begini, teman-teman. Impulse correction dan pekerjaan kita, our job as a trader is to trade the next impulse. Jadi kita abaikan impulse pertama, kita perhatikan correctionnya selesai, lalu kita trade
next impulse. Jadi impulse correction, you will get another impulse. Nah, bagaimana contohnya di market sesuai dengan pengalaman trading yang barusan yang saya katakan? Saya ada buy di harga 3858. Oke, nah sekarang saya akan bedah chartnya. Kita turun ke time frame ini, ya. Oke, ini. Nah, saya akan contohkan di sini. Ini H1. Ini adalah impulse. Oke, nah sebelumnya ini adalah impulse, correction, impulse. Nah, impulse ini bakal naik lagi kalau dia kasih correction. Nah, tipe-tipe correction itu ada 4. Teman-teman bisa sambil googling, cuma saya bisa jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah regular, flat. Jadi, kenapa saya jelaskan tentang flat? Walaupun saya tahu beberapa teman-teman mungkin bisa berkata, ya, kok kan tidak semua tipe correction itu flat, benar. Tapi mostly tipe correction di market itu adalah flat. Sehingga di kesempatan kali ini kita bahas tentang flat aja. Yang pertama regular flat, yang kedua adalah contracting flat, ya, contracting flat. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga itu adalah running flat, ya, running, ya, berlari. Running flat. Yang keempat adalah expanding flat. Oke, abaikan flat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita fokus ke yang keempat, yaitu expanding flat. Kenapa? Ini adalah expanding flat. Impulse A, B, B-nya lebih tinggi daripada high impulse. Lalu C-nya ini lebih rendah daripada wave A. Jadi dia expand begini ya. Impulse, correction, and then another impulse. Ya. Nah, jadi impulse, correction, dan kita bakal punya impulse berikutnya, which is sudah terjadi. Nah, yang saya mau jelaskan itu adalah di sini. Nah, saya katakan tadi di video awal, sebenarnya idealnya saya harusnya buy di harga 3845. Dari mana 3845? Berdasarkan chart 1 jam ini, ya, 1 jam ini, kalian bisa lihat, ini impulse A, B, C, lalu up. Di sini adalah ada price action menunjukkan harganya kemungkinan akan naik. Jadi impulse, impulse ini correction, lalu ada price action, engulfing di sini namanya. Oke. Nah, engulfing, setelah selesai engulfing ini biasanya saya akan buy, ya, yaitu di sini. Oke, yaitu berapa? 3845 ya, harganya 3845. Namun somehow di TradingView ini adalah kejadiannya setelah pukul 00. Oke, jadi Jumat dini hari 00 ya, jam 12 dini hari saya udah tidur. Nah, masalahnya kalau udah kayak gitu gimana dong? Apakah masih bisa enter nggak? Ya, kalau kita nggak paham market structure, maka kita akan berpikir, waduh, saya ketinggalan. A moment in life, I just miss it. Ya, mungkin kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, ternyata ya kalau kita paham structure, marketnya kasih lagi another complete correction, yaitu di sini. Nah, kalau saya drop down ke time frame M30, ya sifatnya di sini adalah top down analysis ya. Kalau saya drop down, nah di sini, ya ini ya, terjadi di sini. Oke, ini sekarang saya bar replay deh. Nah, oke ya, sampai di sini. Nah, ini kan drop, harusnya ini engulfing di H1 tadi. Nah, dia naik. Ini kan bentuknya sama kan, cuman ini lebih kecil. Ini kan bentuknya sama ya. Dia melebar kan. Ini juga melebar gitu kan. Ini yang namanya expanding flat. Impulse A, B, C, up. Nah, setelah ini saya buy. Buy lah itu di harga 3858. SL-nya di mana? SL-nya di bawah ini. Jadi, buy 3858, SL-nya di bawah ini. Targetnya kemana? Nah, sekarang berbicara target. Saya tahu karena kondisi sekarang, maka biasa kalau saya pasang target adalah di sini. Ya, saya pakai Fibonacci. Nah, di sini Fibonacci, maka targetnya ada 3923 ataupun 3958. Which is di sini saya targetnya adalah 3958. Nah, pertanyaan adalah kok pede sampai 3958? Along the way, artinya dari bawah ke sini ke atas, ada kemungkinan nggak hit take profit? Bisa. Ada kemungkinan nggak hit take profit? Bisa juga, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana caranya sebagai seorang trader agar saya tidak tebak-tebak? Along the way dari bawah ke atas ini, SL-nya selalu saya geser. SL plus-nya selalu saya geser. Artinya, kalaupun dia drop ke bawah, saya masih endingnya antara break even atau small profit. Nah, di sini saya pilihnya adalah SL-nya di bawah ini, 3858.
3819, TP-nya itu adalah 3958. Jadi kurang lebih kalau kita mau hitung ya trading plan ini, maka ya kita bayangkan di sini di sekitar 3958. Nah, teman-teman bisa lihat SL di sekitar sini, ini adalah 1/2,5. Oke, 1/2,5 dalam waktu kurang lebih. Ya, ini adalah berapa pips? Ini adalah 1000-an pips ya, 1000 pips ya kurang lebih ya. Dalam waktu hanya 1 hari kerja saja. Oke. Nah, jadi this is the plan. Jadi kita harusnya, kesimpulannya adalah kita harusnya enter ya di sini. Oke, di 3845 ketinggalan karena udah tidur. Saya enternya keesokan harinya. Ketika kapan? Ketika ada another expanding flat yang terjadi di sini, ya kan? Kalian bisa lihat ini bentuknya sama kan? Nah, ini adalah smaller size correction. Ini adalah pertanda harga bakal naik. Oke? Harga bakal naik, break the top. Impulse correction, you will get another impulse. Nah, baiknya lagi ketika itu marketnya, ya, baiknya lagi impulse correction. Nah, baiknya lagi perjalanan ini dia kasih another correction lagi. Ini adalah konfirmasi. Ya, konfirmasi kemungkinan besar harga tidak bakal break this low. That's why saya pasang stop loss-nya di bawah low ini. Oke? For another push ke atas. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah kalau kita paham structure, maka teman-teman pertama kalian bakal tetap punya kesempatan untuk enter di another moment. Oke? Bakal punya kesempatan untuk enter di another moment. Seperti yang saya contohkan, di sini awalnya adalah saya maunya enternya itu di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Saya maunya enternya itu di sini. Setelah ini ya, 3845. Saya maunya enter tuh di sini. Tapi karena ketinggalan, another complete correction terjadi, saya enternya di 3858 ya, 3858. Oke, which is not bad ya, nyaris 1000 pips. Teman-teman bisa lihat ini trading resultnya dalam kurun waktu less than ya, nggak kalau kalian berpikir oh profit 1000 pips itu harus nunggu berbulan-bulan. No. Why? Karena kita trade-nya impulse correction, then you will get another impulse. Ya, atau kalau kasus expanding flat itu begini. Impulse correction, you will get another impulse. Yang artinya adalah kalau kalian bisa menangkap momen impulse berikutnya, teman-teman semuanya, maka kita tidak perlu hold the trade long enough. Ya, that's why trade in the next impulse itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi trader. Pertama dari segi target profitnya cukup besar bisa dikatakan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah dari segi waktu. Kalian nggak usah berpikir bahwasanya oh profitnya 1000 pips itu swapnya seberapa banyak. No, itu hanya 1 hari kerja. Berarti kalau di komoditi kita bayarnya dari Jumat ke Senin. Jumat ke Senin itu di broker saya adalah hanya 1 hari kerja. Oke? Ya. Nah, jadi dari segi swap atau dari segi biaya itu cukup kecil. Yang kedua adalah dari segi waktu itu hanya 1 hari kerja. Belinya Jumat, settle-nya hari Senin, yaitu tanggal 6 kemarin. Oke? Jadi itu video untuk kali ini, di mana teman-teman ya semoga kalian mendapatkan sesuatu yang baru, insight yang baru, di mana ini adalah cara saya trade. Impulse correction, you will get another impulse. Correction ini adalah pertanda konfirmasi kita akan punya impulse berikutnya. Impulse sebelumnya itu kalau naik seperti ini, impulse correction, this is your another push to the upside. Oke, nah jadi untuk emas singkatnya sekalian saya update teman-teman semuanya. Oke, at this moment ya kita punya impulse correction, possibly another impulse to hit 4,000. Oke, nah bagaimana kita akan kita tinggal lihat market. Pembuktiannya seperti apa? Impulse correction, you will get another impulse, or bigger correction, you will get another impulse. Nah, itu adalah cara saya trading, bagaimana teknik trading yang saya pakai agar kita tidak pernah trading secara FOMO. So, no FOMO, ya FOMO itu hanya untuk trader yang belum paham situasi dan structure market. Oke, semoga video ini berguna. I'll see you in the next video.